Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kuliah yang kedua, pertemuan kedua di modul yang kedua. Modul ini berjudul desain produk. Desain produk. Oh ya, ini tadi saya lupa ngeset waktunya, terset 1 jam. Jadi nanti ya 1 jam selesai, 45 menit tinggal sekarang. Nanti saya set lagi untuk 1 jam yang kedua. Karena tadi lupa ngeset di awal. Oke, jadi nanti kalau ternyata waktunya habis ya saya set lagi dari awal. Mungkin sekalian istirahat nanti. Nah, di outline yang di modul kedua ini tentang desain produk ada 4 pokok bahasan. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah komponen produk, kemudian yang kedua adalah definisi produk atau saya sebut dengan desain produk. Kemudian yang ketiga analisis kelayakan produk, dan yang keempat adalah produk life cycle atau mesin life cycle. Oke, kita mulai dari satu persatu. Jadi di dalam produk yang kita mau buat itu ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama adalah ada komponen merek, kemudian ada komponen idea atau ide, kemudian ada komponen kemasan. Jadi ada 3 komponen itu, di mana masing-masingnya itu mempunyai feature, benefit atau manfaat, kemudian jaminan maupun juga service. Ini bisa Anda lihat di buku halaman 4, 2.4, 2 modul 2.4. Inilah yang kemudian mau kita bahas secara lebih detail. Jadi kemarin di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang produksi, manajemen operasi, manajemen produksi. Mungkin sekedar mereview sebentar bahwa kegiatan produksi maupun kegiatan operasi itu pada intinya ditujukan untuk menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, produk baik barang maupun jasa itu harus mempunyai nilai tambah atau manfaat. Bisa manfaat bentuk, manfaat tempat, manfaat waktu, dan seterusnya kemarin itu. Nah, untuk bisa membuat produk itu maka diperlukan input atau masukan, kemudian proses konversi, proses transformasi atau proses perubahan, akhirnya menjadi suatu produk yang mempunyai nilai tambah. Nah, kita bahas tentang produknya sekarang. Jadi ada 3 komponen produk yang ada pada suatu produk itu, entah barang maupun jasa sama saja, yaitu merek, ide, dan kemasan. Dimana kesemuanya dari produk itu, bukan dari idenya ya. Ini gambarnya 4 kotak ini ke ide, tapi sebenarnya ini 4 kotak ini baik feature, benefit, jaminan maupun service itu atribut-atribut yang ada pada produk, bukan pada idenya ya. Jadi ini saya kasih penekanan bahwa feature ataupun atribut, kemudian manfaat, kemudian jaminan, misalkan garansi ataupun service, pelayanan, itu merupakan
komponen lebih lanjut dari suatu produk. Itu. Jadi ada 3 komponen, kemudian masing-masing produk punya beberapa komponen lebih lanjut. Komponen pertama tadi adalah merek. Jadi seperti kita punya nama, produk kita juga punya nama. Entah barang, entah jasa, ketika kita produksi, ini dari sudut pandang kita sebagai produsennya ya, yang mempelajari manajemen operasi di sini, kita harus memberi nama, memberi merek, memberi brand, supaya apa? Supaya dapat dikenal oleh pelanggan kita, pasar kita dengan mudah dibedakan dengan pelanggan yang lain. Dengan produk yang lain. Jadi pentingnya merek itu yang pertama adalah dia sebagai identitas produk kita. Sebagai contoh, ada banyak obat obat sakit kepala, pusing, saya sebutkan aja tidak masalah. Ada Paramed, kemudian ada Budrek, ada apalagi Panadol dan seterusnya. Itu kan untuk memberikan identitas sebagai suatu produk dari produsen obat sakit kepala yang berbeda-beda. Jadi ada produsen A menghasilkan Panadol misalkan, produsen B menghasilkan obat sakit kepala Paramed misalkan. Bahkan di dalam satu produsen sendiri sama-sama memberikan obat, meluncurkan obat, tetapi dia bisa saja memberikan merek yang berbeda-beda. Seperti misalkan Budrek untuk yang dewasa, kalau yang anak kecil Budreksin, karena pasarnya yang berbeda, kemudian dikasih merek yang berbeda juga. Seperti itu. Ada otomobil, mereknya Honda, itu brand besarnya. Kemudian ada produsen lain, misalkan Suzuki, Yamaha, Kawasaki, dan seterusnya, Ducati, dan seterusnya. Jadi untuk membedakan ini produknya siapa, mereknya apa, dan seterusnya. Di satu perusahaan itu juga bisa mempunyai beberapa merek turunan, merek yang bervariasi. Seperti misalkan kembali ke contoh motor tadi, Honda punya merek, beberapa merek kan ya. Kemudian seperti Honda Tiger, kemudian Karisma, Supra, dan seterusnya. Untuk yang sporty ada Tiger, kemudian untuk yang feminin ada Scoopy, kemudian Fiat, Honda Beat, kemudian Vario, dan seterusnya. Itu identitas produk dari suatu produk itu sendiri. Dari produk itu juga bisa mencerminkan karakteristiknya. Kalau yang seperti saya contohkan tadi, ada Tiger, dia karakteristiknya menyasar pada pangsa pasar orang yang lebih suka motor sporty. Kemudian yang lebih umum mungkin Supra. Kemudian yang feminin Scoopy. Sangat jarang kita lihat misalkan di Indonesia ya, tidak di sini. Kalau di sini saya tidak di Taiwan. Kalau di Taiwan jarang kita lihat juga motor Scoopy-nya aja jarang kita lihat. Kalau di Indonesia ada Scoopy gitu, pada umumnya 90% yang mengendarai adalah
wanita, karena memang di desain motornya itu feminin sehingga yang pakai ya wanita. Kalau ada cowok lagi pakai ya paling lagi punya adiknya, punya pacarnya atau bagaimana. Tetapi pada umumnya seperti itu karena dia didesain sesuai karakteristik si pemakainya. Nah ini yang menjadi topik modul kedua, yaitu tentang desain produk itu. Kemudian di identitas produk, sebagai identitas produk itu juga bisa dilalui dari merek, kemudian desain dari produk itu sendiri, maupun simbol ataupun image-nya. Image seperti yang saya contohkan tadi, image feminin maka pakai Scoopy, image yang sporty pakai Tiger motornya. Maka ya kebanyakan orang yang pakai Tiger ya cowok, karena kebanyakan yang motor sporty pemakainya cowok. Meskipun ada 1, 2, 3, 4 cewek yang pakai ya sama juga dengan Scoopy tadi, ada cowok yang pakai, tapi bukan menjadi image dari produk itu. Kemudian merek ini berfungsi yang kedua sebagai media komunikasi. Media komunikasi ini berkaitan dengan image juga. Di media komunikasi antara siapa? Media komunikasi antara produsen dengan si konsumen. Jadi kalau dari sisi produsen, ini produk yang kita desain untuk memberikan kepuasan bagi para pemakai kendaraan motor yang suka pada image sporty. Maka diluncurkanlah Honda Tiger, kalau Yamaha ada Suzuki ada Vision dan seterusnya. Jadi itu bisa jadi sebagai media komunikasi, juga bisa sebagai media untuk menjelaskan atau deskripsi atas kualitas suatu produk. Jadi misalkan ada suatu produk branded, merek terkenal dengan merek tidak terkenal, mungkin bisa terlihat di situ bahwa suatu produk yang branded itu kualitasnya lebih bagus. Jadi sebagai bahwa merek tertentu itu mempunyai kualitas tersendiri, juga keandalan atau reliabilitas kinerja dari produk itu bagus, atau mungkin prestasi dari produsen pembuatnya juga baik. Jadi merek tertentu bisa sebagai deskriptor atau penjelas bahwa ini loh, kami ini mempunyai produk yang bagus kualitasnya. Misalkan ada handphone, iPhone, Samsung, kemudian ada handphone lain, misalkan merek merek sekunder, merek tersier yang tidak papan atas, tentunya orang akan bisa membandingkan ketika melihat handphonenya iPhone misalkan atau Samsung, oh ini kualitasnya juga bagus. Mungkin juga penanda juga, sebagai penanda harga juga, bahwa harga suatu produk itu mahal. Oleh karenanya bisa dijadikan sebagai penentu harga, karena sudah mempunyai nama yang sangat bagus di pasar. Misalkan kalau handphone iPhone, Samsung, kemudian memasang
harga yang sedikit lebih mahal dari yang lain, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau mereknya itu baru kita luncurkan, Anda membuat suatu produk, misalkan produk busana, Anda punya garment, mini garment atau konveksi, kemudian buat nama mereknya merek Fajar misalkan. Nah, tentunya kan memberi penentuan harganya tidak bisa kemudian langsung setinggi atau sama dengan merek Polo, meskipun desainnya juga hampir sama, bahannya mirip, kemudian modelnya malah sama persis misalkan. Nah, tapi menentukan harganya tidak bisa kemudian langsung sama persis dengan yang sudah ada. Kemudian merek juga bisa menjadi penarik perhatian bagi konsumen. Itu beberapa fungsi dari merek. Kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung aja dipotong, bisa disampaikan tertulis. Kemudian komponen yang kedua setelah yang pertama adalah merek adalah kemasan atau packaging. Sama pentingnya ketika kita membahas tentang produk, packaging atau kemasan ini pun juga menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan dengan sangat oleh kita sebagai produsennya. Karena apa? Karena packaging ini manfaatnya juga bermacam-macam. Misalkan menambah nilai estetika, menambah nilai keindahan. Jadi ada fungsi estetikanya gitu. Beli nasi, kalau di sini saya belum pernah kayaknya ya, di tempat di sini saya belum pernah nasi, misalkan nasi bungkus kayak ya hanya dibungkus biasa itu, bagaimana kalau kita di Indonesia itu dibungkus kertas minyak itu ya kemasan. Kemudian halo, bisa dengar suara saya? Oke, mohon maaf tadi ada koneksi yang lost, tadi ada pemberitahuan koneksi saya terputus. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi bungkusnya itu bisa bisa menambah estetika kemasannya, bisa menambah estetika. Kalau di sini kemasannya kan selalu nasinya nasi kotak, bungkusnya kotak, itu kotaknya pun juga ada berbagai macam bentuk, juga sablonannya. Jadi menambah estetika, itu contoh sederhana saja. Oh iya, tadi ada yang komen kalau di sini motor bentuknya skuter semua. Nah, itu jadi diferensiasinya ternyata beda antara Indonesia dengan Taiwan. Diferensiasi produknya di Indonesia sangat bervariasi. Oke, nanti mungkin bisa kita eksplor lebih lanjut, mungkin bisa saya lanjutkan dulu. Kemudian fungsi yang selanjutnya dari kemasan bisa menambah nilai tambah atau added value dari produk itu sendiri. Sebagai media komunikasi juga bisa antara
produsen dengan konsumen, kemudian mendiskusikan manfaat, garansi maupun peringatan. Kan kalau kita membeli suatu produk barang terutama, itu ada kemasannya, kemudian kan ada ada keterangan, misalkan kalau makanan ini ada komposisi bahannya apa saja, ingredientnya apa saja. Kemudian ada juga kalau misalkan obat, ada tanda-tanda simbol warna hijau, warna biru dan seterusnya, bahwa obat ini obat keras dan seterusnya. Kemudian kalau produk elektronik otomotif terutama, itu ada keterangan garansinya. Kemudian kalau produk produk obat herbal maupun obat kimia, mungkin di situ juga ada keterangan manfaatnya, bahwa makanan ini atau bahan ini bermanfaat untuk apa dan seterusnya. Ada juga peringatan, misalkan ada keterangan di situ kalau di makanan ada expired date-nya, ada tanggal kadaluarsanya, bahwa lebih baik dimakan sebelum tanggal ini. Jadi itu media komunikasi di mana produk itu atau produsen itu ingin menjelaskan sesuatu kepada si konsumennya. Kemasan bisa dijadikan sebagai media komunikasi, di mana komunikasinya itu bisa berwujud macam-macam. Manfaat dari produk itu, cara menggunakannya bagaimana, cara memasaknya bagaimana kalau makanan, kemudian ada kontak customer care-nya di sana. Jadi kalau mau komplain atau mungkin memberikan saran, masukan dan seterusnya, kan itu ada kontak customer-nya dan seterusnya. Itu media komunikasi yang bisa dibangun melalui kemasan ini. Kemudian yang selanjutnya, bisa juga kemasannya itu dibuat bagaimana sehingga dia mudah dibawa, easy to carry, mudah dibawa kemana-mana. Misalkan kemasannya, atau ini tentang desain produk ya. Ada produk yang berwujud sepeda. Nah, saat ini banyak sepeda lipat kan ya, karena kesadaran untuk berolahraga semakin hari semakin tinggi. Ada yang suka olahraga sepeda, kalau mau dibawa kemana-mana lebih mudah. Nah, gimana mendesain supaya produk itu mudah dibawa kemana-mana misalkan, sehingga adalah sekarang bahwa produk itu dibuat sepedanya berupa sepeda lipat misalkan. Itu dari sisi produknya. Kemudian dari sisi kemasannya pun juga demikian. Oke. Kemudian kemasan juga bisa digunakan sebagai protektor produk. Jadi adanya kemasan itu bungkus, gampangannya bungkus suatu makanan, maka makanan yang ada di dalamnya akan lebih awet, tahan lama. Bayangkan aja kalau tidak dibungkus, diekspor Indomie misalkan, diekspor dari Indonesia ke Taiwan gitu. Nah, kalau tanpa dibungkus, bisa aja di tengah jalan digerigi tikus dan seterusnya. Jadi ini sebagai protektor atau pelindung dari produk itu, juga sebagai identitas, karena merek biasanya dituliskan, dicapkan pada kemasan itu.
ada merek namanya Indomie, tulisannya di mana? Simbolnya, gambarnya Indomie di mana? Ya di kemasan itu. Jadi dia juga bisa dijadikan sebagai media untuk identitas produk. Oke. Ke selanjutnya, komponen yang ketiga adalah ide ya, idea. Nah, di dalam ide ini, ketika kita membuat desain produk, maka kita bisa memikirkan beberapa hal yang ada pada produk. Ide-ide apa pada produk itu yang bisa kita pikirkan pada tataran komponen produk. Yang pertama, fiturnya atau atributnya. Fitur ini merupakan bisa sebagai suatu karakteristik ataupun ciri dari suatu produk itu. Jadi menjadi ciri khas dari produk itu. Misalkan kalau mau mengembangkan handphone, memproduksi handphone, fitur apa yang dibutuhkan? Zaman dulu handphone itu yang masih gede-gede itu, besar sekali, sebesar apa ya, mug gelas itu. Jadi kalau untuk melempar seseorang ya mantap tenan. Nah itu fiturnya sangat sederhana, baru ada untuk telepon, SMS, ya untuk fiturnya fitur komunikasi. Tetapi sekarang fiturnya bertambah karena tuntutan dari pelanggan. Fitur ini tergantung dari suatu produk, dan produk itu tergantung dari pelanggan. Lama-kelamaan orang kan juga pengen simpel, karena pada dasarnya orang pengen simpel, orang juga males bawa banyak alat, sehingga pengennya satu alat mempunyai multifungsi. Maka di dalam handphone kemudian ada fitur yang bisa mendengarkan musik, mendengarkan radio. Sekarang juga bisa melihat streaming TV, video. Kemudian yang enggak tertinggal secara hardware-nya, perangkat kerasnya ada kameranya. Nah itu ada beberapa fitur yang bisa dipertimbangkan. Oh ini saya membuat produk yang dibutuhkan pelanggan apa ya? Oh ABCD. Maka fitur ABCD ini harus saya penuhi. Kemudian dalam membandingkan ide bisa juga ada sub komponen manfaat. Apa sih manfaat dari produk itu? Saat ini kayak handphone, manfaatnya tidak hanya sebagai alat komunikasi asih komunikasi saja, tetapi juga sudah melebar seperti yang saya kemukakan tadi. Ada alat untuk bernasib ria, dan terusnya untuk mengorganisasi agenda kita. Itu ada organizernya, ada catatan-catatan kegiatan agenda kita apa saja hari ini, besok, dan seterusnya. Oke, kemudian jaminan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, layanan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, itu ide yang harus kita gali dalam mendesain suatu produk. Oke, lebih detail tentang fitur, kembali semuanya, baik fitur, manfaat, jaminan maupun layanan, ini tergantung pada produk apa yang kita hasilkan. Kemudian juga produk ini tergantung juga pada pelanggan. Intinya adalah berorientasi pada pelanggan. Pada sisi mananya? Pada sisi kepuasan pelanggan. Kapan pelanggan itu bisa puas? Pelanggan itu puas ketika kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Mereka akan puas. Nah,
baik fitur, manfaat maupun jaminan dan layanan harus kita arahkan pada kebutuhan pelanggan itu apa. Oke, fitur bisa berupa bentuk, warna, ukuran, kemudian kenyamanan produk, keamanan produk, daya tahan, kecocokan produk, harga produk. Tidak semua produk itu kemudian mempunyai fitur yang sama. Tidak semua produk mempunyai prioritas fitur yang sama. Kalau misalkan produk otomotif, fitur yang atau fitur yang diutamakan, yang diprioritaskan, jelas yang pertama adalah tentang keamanan mobil itu. Beda lagi nanti dengan produk handphone tadi. Prioritasnya mungkin letaknya pada kenyamanannya, fleksibilitas penggunaannya, atau menu-menu yang ditampilkan banyak, dan seterusnya. Jadi antara satu produk satu dengan produk yang lain mempunyai fitur yang berbeda-beda tergantung dari produk itu sendiri, dan produk itu sendiri mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Kemudian tadi ada manfaat, jaminan, dan janji. Manfaat ini akan memberikan kepuasan pada pelanggan, dan kalau pelanggan itu puas, maka dia akan menjadi loyal. Dia akan kembali dan kembali dan kembali lagi pada produk kita. Dia akan loyal. Dan sebaliknya, kalau dia dia kecewa, kemungkinan besar akan tidak loyal, kecuali terpaksanya karena hanya ada satu produk itu, jadi dimonopoli oleh produk itu. Nah, kepuasan di sini ada dua jenis, yaitu kepuasan rasional maupun kepuasan emosional. Kepuasan rasional misalkan membeli suatu produk handphone, iPhone misalkan, lihat fiturnya banyak, kemudian harganya sesuai, Anda bisa menggunakan itu sesuai kebutuhan, ya maka akan puas. Kepuasan itu kepuasan rasional. Tapi kalau membeli iPhone karena untuk gaya-gaya, ya ini kan salah satu merek topnya handphone misalkan. Nah, kalau saya bisa beli itu di antara teman-teman, maka akan terlihat semakin gagah misalkan, meskipun harganya mahal sekali. Nah, ini kepuasan seperti ini kepuasan yang lebih mengarah kepada kepuasan emosional. Sama-sama barangnya. Kalau kepuasan rasional tadi dengan harga tertentu, Anda melihat memang layak harganya ini, karena memang fiturnya di sini ada bisa untuk akses internet, di samping jelas telepon juga SMS, kemudian ada kameranya, kemudian ada organizernya dan seterusnya, ada alarmnya dan seterusnya. Maka layaklah kita beli dengan harga sekian, misalkan seperti itu. Itu kepuasan yang rasional. Oke, kemudian ada jaminan. Jaminan itu bisa berupa jaminan keandalan suatu produk. Produk kita itu andal atau reliable, nggak cepat rusak. Bisa juga jaminannya berupa penggantian produk kalau itu produknya rusak, atau mungkin jaminan after sales, setelah pembelian, bahwa nanti produk ini kalau dijual lagi tetap tinggi misalnya. Dan produk-produk tertentu ketika dijual lebih mahal daripada yang lain. Contoh misalkan di otomotif, otomobil mungkin merek atau motor, beli Honda dengan yang lain,
Yamaha, Suzuki. Kalau kasusnya di Indonesia ya, Honda berani memberikan jaminan nanti setelah setelah pembelian, kemudian mau dijual lagi, harganya dia motor second ini lebih mahal daripada motor second merek yang lain. Kemudian servis bisa Anda lihat di situ di halaman berapa ya, ada simbol-simbol emotion itu 212, ada simbol emotion, dia lagi senyum, kemudian kecewa atau datar saja. Ketika kita ini contoh makanan, nutrisinya makanan itu bagus, rasanya enak, maka pelanggan akan puas. Tapi sudah nutrisinya kurang, rasanya juga kurang, maka pelanggan suatu rumah makan itu ya juga akan kecewa. Itu gambarannya. Jadi kebutuhannya apa, ketika kita bisa memenuhi, maka kita akan bisa memuaskan si pelanggan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Belum ada pertanyaan, kita bisa mengarah ke ke modul yang kedua, yaitu tentang desain produk. Jadi ketika kita mendesain produk itu ada pembangkit idenya atau ide generationnya. Tadi bisa kita pakai yang tadi itu, ada apa saja, ada feature, kemudian manfaatnya apa, kita membuat jaminan macam apa, layanannya seperti apa, semua produk baik itu barang maupun juga jasa. Oke. Kemudian faktor yang ada pada produk itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada 5 hal. Yang pertama adalah fungsi utama produk. Jadi produk itu fungsi utamanya apa? Nanti kita bisa mendesain produk itu. Handphone fungsi utamanya jelas untuk komunikasi, maka ketika mendesain gimana caranya produk yang bernama handphone itu bisa untuk komunikasi baik via SMS, kemudian telepon, maupun mungkin juga chatting yang lain. Fungsi utamanya apa, kemudian kita penuhi. Jadi fungsinya itu kita desain. Anda mau mendesain produknya baju, fungsi utama baju apa? Ya jelas, satu untuk menutup aurat. Tetapi tidak hanya itu. Mungkin saat ini fungsinya bisa melebar. Misalkan fungsi busana sebagai sebagai penanda bahwa sebentar, ini ada oke. Ini sudah saya tambahkan waktunya. Tadi ada informasi, jadi bisa lebih santai. Bahwa busana tadi fungsinya tidak hanya sekedar untuk menutup aurat, tetapi bisa juga untuk penanda kelas. Wah, kelas yang jet set seperti ini
eh, mungkin yang kelas biasa seperti ini dan seterusnya. Juga sebagai eh, media untuk apa namanya berkomunikasi dengan orang sesuai pada waktu tempatnya. Jadi misalkan kalau kondangan pakaiannya yang tepat seperti ini, mau pergi ke mall seperti apa. Ketika kita mau mendesain baju yang mau kita produksi itu, ya kita melihat fungsinya dulu. Fungsi utama adalah menutup aurat, jelas itu sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi hal yang mungkin tidak terlalu diperbincangkan, tidak menjadi apa. Tapi sekarang menginjak kepada fungsi yang kedua setelah menutup aurat, yaitu ini mau digunakan bajunya untuk acara resmi kenegaraan, maka desainnya seperti apa. Saya dapat order untuk membuat seragam mahasiswa UT angkatan 3 semester 4 ini. Maka desainnya seperti apa, seragam kelasnya untuk main-main seperti ini, seragam resmi kalau nanti mau ke mana, ke KDII misalkan, desainnya seperti ini. Jadi ketika mendesain bisa disesuaikan dengan fungsinya. Nah setelah itu baru bentuknya. Bentuknya kalau tadi yang saya contohkan pertama adalah tentang handphone. Setelah komunikasi sebagai fungsi utama sudah dipikirkan, gimana cara membuatnya dan seterusnya. Nah kemudian sekarang bentuknya itu seperti apa. Kalau zaman dulu besar-besar, sangat berat. Zaman sekarang bentuknya lebih simpel, lebih kecil. Beratnya mungkin juga bervariasi. Ada yang lumayan berat, ada yang enteng, ada yang antep dan seterusnya. Bahkan bentuknya pun juga bervariasi. Ada yang slide, ada yang pakai dibuka, ada penutupnya itu dibuka dulu, kemudian baru terlihat padnya dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk. Kita bisa merancang atau mendesain bentuknya seperti apa. Itu bentuk busana tadi. Nah, tinggal dibentuk seperti apa. Setelah fungsinya, kemudian bentuknya apakah bentuknya kaos, kemeja, kebaya dan seterusnya. Saya mau mengkombinasikan kok, mau mendesain baju resmi tapi berbahan dasar stretch, kayak bahan dasar kaos misalkan. Desainnya desain untuk kepentingan atau keperluan busana resmi, tapi mungkin bentuknya kombinasi antara t-shirt, kaos dengan misalkan kemeja, misalkan bahannya juga dari bahan kaos dan seterusnya. Itu bagaimana kita mendesain. Kemudian ukuran juga. Nah, tadi handphone juga sudah saya sampaikan, ukurannya sekarang ini sebenarnya kecil dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ukuran untuk produk busana ya jelas berbeda-beda. Kalau yang production mass, produksi massal, ada ukuran yang terstandar, ada X, ada L, M, S, ya. Kemudian ada XL, ada XS dan seterusnya. Tapi kalau produk yang customized, produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan, misalkan kalau baju yang produksi oleh Heller, Modiste, ya sesuai dengan ukuran pemakainya, jadi diukur.
itu sesuai dengan ukuran badan si pemakainya. Jadi harus pas, nggak boleh kekecilan, nggak boleh kebesaran. Nah, nanti itu kalau terjadi seperti itu akan menjadi kekecewaan pelanggan. Kemudian warna produk, kelengkapan atau aksesoris produk apa bisa kita desain apa seterusnya. Warnanya bisa disesuaikan dengan warna si pemakainya. Mengapa Honda Tiger tidak ada yang warna pink? Ya karena pada umumnya pemakainya adalah cowok, laki-laki. Masa pakai Tiger udah gagah kayak gitu, kemudian warna motornya pink gitu kan, ya lucu sekali. Tapi kalau misalkan Honda Mio, kemudian Vario atau Scoopy itu warna pink ada diluncurkan, memang ada unsur-unsur, meskipun tidak 100% misalkan ada unsur-unsur pinknya. Nah, tapi kalau misalkan Tiger unsur pinknya pun sedikit pun saya pikir kok tidak ada. Nah, karena memang warna ini pun juga sebagai suatu karakteristik dari si produk itu. Produk itu ditujukan pada si konsumen. Konsumennya karakteristiknya apa? Kalau produk untuk anak-anak, ya mungkin warna-warna yang ngejreng, berwarna-warni, full color itu akan lebih menarik. Maka banyak mainan anak, produk mainan itu warnanya ya berwarna-warni. Tapi kalau produk untuk orang dewasa, untuk lansia, lanjut usia, ya masa berwarna-warni gitu kan juga enggak. Jadi kita ketika mendesain warna suatu produk juga bisa dipikirkan siapa sih pemakainya. Kalau pemakainya karakternya seperti ini, maka warna apa yang cocok. Juga demikian dengan aksesorisnya atau kelengkapannya. Oke, itu inti yang ada pada modul ketiga tentang desain produk. Ada fungsi utama produk, kemudian ada bentuk, ada ukuran produk, kemudian ada warna produk, juga ada kelengkapan produk. Oke. Kemudian yang ketiga tentang analisis kelayakan produk. Ketika kita berorientasi sebagai produsen yang hendak memproduksi suatu produk, entah itu barang, entah itu jasa, maka kita harus menentukan bahwa produk yang mau kita jual ini apakah layak atau tidak. Kelayakan ini bisa dilihat dari tiga hal atau tiga jenis. Yang pertama adalah kelayakan secara teknis, kemudian yang kedua kelayakan secara ekonomis, kemudian yang ketiga kelayakan secara komersial. Kalau kelayakan secara teknis itu kemarin kita sudah membahas bahwa input kita ada 5M. Ada material, dan ada mesin, kemudian media yang bisa untuk membantu, kemudian ada juga money. Bahwa 5M ini memungkinkan untuk membuat suatu produk, maka itu secara garis besar, secara umum disebut dengan kelayakan teknis. Untuk membuat handphone, ada bahan-bahan yang tersedia tidak. Untuk membuat baju, ada kainnya tidak, ada benangnya tidak, ada bahan-bahan atau media-media untuk melengkapi
kegiatan produksi tersedia atau tidak. Itu analisis kelayakan teknis dilihat dari sisi bahan. Kemudian bagaimana mesinnya untuk membuat baju dibutuhkan mesin jahit, mesin bordir, mesin potong, mesin pembuat lubang kancing, masang kancing dan seterusnya. Nah itu ada enggak alat-alatnya? Nah setelah itu kita juga melihat apakah orang yang mau mengerjakan, apakah tenaga kerja yang mau mengerjakan itu juga tersedia atau tidak. Tidak hanya tersedia atau tidak, mampu mengerjakan atau tidak, dia terampil atau tidak terampil, dia pakar dan terampil atau tidak. Kemarin kita sudah bahas ini ya, itu. Kemudian media pelengkap yang lain seperti ada listrik, kemudian mungkin butuh komunikasi via telepon, fax, internet dan seterusnya, ada enggak? Menerima order dari luar negeri, produknya untuk ekspor tapi nggak bisa berkomunikasi, tidak punya media pendukung untuk berkomunikasi, baik itu telepon, fax, internet, ya maka secara teknis tidak layak. Jadi analisis kelayakan teknis ini bisa kita lihat dari input yang kita punyai dari 5M itu. Mesinnya cukup tidak? Mesinnya ada enggak? Untuk membuat suatu produk dibutuhkan mesin apa saja, cukup enggak? Tersedia tidak? Mesinnya dalam kondisi bagus atau setengah bagus atau mungkin rusak dan seterusnya. Metodenya sudah diketahui belum sama si maksudnya tenaga kerja. Itu analisis kelayakan secara teknis. Oke. Kemudian yang kedua, analisis kelayakan ekonomis. Kalau tadi penggunaan 5M secara efektif sehingga bisa membuat suatu produk itu, itulah analisis kelayakan secara ekonomis. Teknis, analisis kelayakan secara teknis yaitu penggunaan 5M secara efektif. Nah kalau analisis kelayakan ekonomis ini lebih lanjut lagi, yaitu penggunaan 5M ini secara lebih efisien penggunaannya. Jadi sudah ada memang bahan bakunya, kainnya ada, benangnya ada, untuk membuat suatu baju di suatu pabrik garment misalkan. Tetapi apakah selalu tersedia ataukah nanti ada keterlambatan pengiriman dan seterusnya? Kalau terjadi keterlambatan pengiriman karena memang barangnya sedikit langka misalkan, ataupun sebab yang lain, maka akan membawa efek ke faktor yang lain. Mungkin cost-nya akan lebih tinggi, biayanya jadi lebih tinggi karena tenaga kerjanya masih tetap dibayar. Kemudian ada waktu pengerjaan yang lebih lama, jadi komponen biayanya jadi lebih tinggi. Kalau komponen biayanya jadi lebih tinggi, nanti harga jual juga jatuhnya jadi lebih tinggi juga tuh. Nah nanti kalau jatuhnya lebih tinggi, nah apakah bisa terserap oleh pasar? Nah itu nanti sudah analisis kelayakan komersial. Jadi meskipun sudah tersedia bahan baku, mesin-mesinnya dan seterusnya, apakah itu bisa secara efisien kita gunakan? Nah kalau iya, ya maka layak secara ekonomis.
mesin-mesin yang sudah tersedia bisa digunakan mengingat banyaknya order yang datang dari berbagai macam jenis produk. Kalau iya, ya secara ekonomis layak. Nah, kalau sudah jadi urutannya dari analisis kelayakan teknis layak secara teknis, maka kemudian dilanjutkan dengan analisis kelayakan ekonomis. Nanti bisa, kalau hitung-hitungan ekonomis bisa dihitung DET-nya, kemudian bisa juga payback period, nanti pengembalian investasinya selama berapa lama payback period, kemudian return on investment-nya, ROI-nya berapa, dan seterusnya. Nah, itu analisis kelayakan ekonomis. Kalau sudah layak kemudian diproduksi, nah kemudian kita juga bisa melanjutkan sebelumnya bisa kita lanjutkan dengan analisis kelayakan komersial. Jadi kira-kira produk yang kita hasilkan nanti apakah bisa terserap oleh pasar atau tidak, pasar bisa membeli atau tidak, bagaimana animonya, itu keterserapan pasar. Jadi ketika kita membuat suatu produk, apalagi produk itu yang kemarin kita singgung di minggu yang lalu, produk yang kita hasilkan karena untuk mensuplai pasar atau apa kemarin namanya istilahnya make to supply, membuat untuk supply pasar, maka keterserapan pasar itu harus diperhatikan. Beda kalau kemudian produknya make to order, karena ada order kemudian kita membuat produk, maka jelas pasar sudah mengambil kita, sudah memberikan kita order. Oke. Nah, dalam tahapan pengembangan produk itu bisa melewati yang pertama pembangkitan ide, kemudian dilanjutkan dengan konsep produk, kemudian visibility study. Pembangkitan ide, kemudian dari ide itu bisa dilihat dari apa aja tadi. Pembangkitan ide bisa dilihat dari feature, manfaat atau benefit, jaminan atau garansi, kemudian juga bisa dilihat dari satu lagi layanan atau servis. Nah, dari macam-macam itu kemudian kita buat konsepnya, produknya pun nanti seperti ini. Membuat fungsinya pakaian resmi, maka konsepnya seperti ini. Habis itu diuji kelayakannya atau visibility study. Kalau sudah selesai ternyata layak dan seterusnya, maka membuat desain awal atau preliminary design. Kalau sudah selesai, maka final desainnya. Itu tentang desain produk yang ada pada modul 3, analisis kelayakan produk. Di modul keempat akan membahas tentang PLC atau product life cycle, dan MLC, machine life cycle. Nah, yang pertama adalah PLC atau product life cycle. Product life cycle ini product life cycle ini terdiri dari empat fase. Yang fase pertama adalah apa? Fase introduction atau pengenalan. Kemudian fase kedua perkembangan atau growth. Fase selanjutnya fase dewasa atau maturity. Kemudian fase selanjutnya decline atau terjadi penurunan. Semua produk itu punya fase ini. Jadi ada produk yang
eh, dulu kita tahu sekarang kok nggak ada, ya karena sudah decline, sudah turun daya edarnya di pasar, kemudian sudah nggak ada lagi. Jadi product life cycle itu atau dengan kata lain siklus hidup suatu produk, siklus hidup suatu produk. Jadi setiap produk punya PLC ini atau product life cycle. Cuman umurnya produk itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sama-sama produknya pun juga, maksudnya sama-sama produknya, misalnya sama-sama otomotif, sama-sama motor, mungkin merek A sama merek B daur hidupnya beda. Seperti itu. Mungkin kalau dulu di Indonesia Anda pernah mengenal produk makanan kecil, makanan ringan, waktu kecil dulu ada ciki, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak karena udah nggak pernah beli ya. Nah, kalau seandainya sudah nggak ada, ya itu dia produknya sudah hilang dari peredaran. Mungkin bisa dimunculkan lagi karena mengingat banyak yang menanyakan. Tetapi pada prinsipnya dia setiap produk itu punya produk life cycle. Contoh yang lain misalkan dulu ada produk makanan dari tela. Masih ingat atau pernah mendengar tela-tela? Jadi jualan tela goreng, fried tela, fried cassava, kemudian dengan berbagai macam rasa. Saya kira dulu di banyak kota menjamur itu tela-tela, kemudian apalagi satunya itu tela tres, juga diiklankan juga di TV kan itu tela tres. Nah, itu kan dulu banyak, tapi sekarang sudah jarang sekali. Dulu di Jogja hampir tiap pojokan, mungkin selisih 500 meter 1 kilo ada itu tela-tela, tapi habis itu sekarang nggak ada lagi. Nah, dia punya masa hidup yang mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Nah, masa hidup suatu produk inilah yang dinamakan dengan product life cycle. Beda-beda produk, beda-beda life cycle-nya. Sama produknya pun beda mereknya juga bisa beda life cycle-nya. Ada intro, ketika intro itu produsen biasanya dia tidak mempunyai keuntungan yang sangat banyak, atau bahkan mungkin masih minus, seperti pada gambar berikut ini. Mungkin kalau bisa dilihat pada layar itu pada garis yang biru. Ketika produk fase introduksi, fase pengenalan, nah dia si produsen masih minus. Karena apa kok minus? Ya dia mengembangkan produk, desain produk, habis itu memproduksi produk awal, ya kan butuh modal. Sementara belum ada yang beli, jadi ya masih minus gitu, masih minus. Habis itu sudah memproduksi, masih mempromosikan lagi, entah lewat radio, TV, koran, yang gratisan misalkan dengan FB, Twitter dan seterusnya. Nah, tapi masih butuh biaya untuk pemasaran, sehingga belum laku tapi sudah mengeluarkan, sehingga di sini masih minus. Tapi seiring dengan waktu, ketika produk itu dikenal, dibeli, maka ada profit yang masuk ke produsen. Pada fase growth itu terjadi banyak profit yang masuk.
Demikian juga pada fase maturity, banyak profit yang masuk. Nah, mulai menurun lagi pada fase decline, dia mulai menurun lagi, profitnya sudah mulai menurun. Itu. Oleh karenanya, gimana strateginya ketika kita mempunyai suatu produk, maka kita harus memikirkan produk yang lain, mungkin merek yang lain, supaya apa? Supaya produk kita tidak decline kemudian hilang, sudah kita nggak punya produk lagi. Kalau nggak memiliki produk yang lain, maka misalkan kayak tela-tela tadi nggak punya produk yang lain, tela-telanya sudah nggak laku, ya sudah, kita nggak punya produk lain, nggak punya usaha lain. Maka punya harus ada produk-produk yang lain, kita harus mendiversifikasi produk. Itu di Jogja ada Telacross, itu dulu Telacross setelah mulai menurun, kemudian si Firman, nama pengusahanya, mahasiswa UGM Fakultas Hukum, si Firman ini kemudian membuat produk yang lain, namanya Tela Cake. Ya masih dari tela, masih dari telo, singkong, namanya Tela Cake. Jadi dia membuat kayak macam brownies itu, tetapi dari ketela. Tepungnya dia buat dari ketela, tidak tepung terigu atau semacamnya. Jadi dari tela, berbahan baku tela, kemudian dia buat menjadi berbagai macam cake, ada kayak brownies dan seterusnya. Ya, karena Telacross punyanya dia sudah mulai decline. Sebagai seorang pengusaha harus memikirkan produk apa yang bisa diciptakan lagi. Dulu masih ingat ada sepeda motor Honda namanya Pitung, itu terkenalnya dengan Pitung. Nah sekarang kan udah nggak ada lagi. Nah si Honda produsennya harus memikirkan setelah Pitung mulai decline, maka harus saya ganti dengan motor apa. Ada kemudian motor yang namanya Astrea, kan, Astrea 800, kemudian habis itu Astrea Star, beda lagi, kemudian Astrea 5, Astrea zamannya Astrea sudah nggak ada, kemudian mau turun, kemudian diganti dengan Grand. Habis itu sudah mulai turun, diganti dengan Supra. Nah Supra sekarang masih ada. Demikian juga mungkin Tiger, dulu ada motor yang laki itu apa, sekarang ganti Tiger. Mungkin suatu saat ganti lagi, ganti tipe produknya, meskipun masih di dunia yang sama, dunia otomotif. Kayak si Firman masih di dunia ketela itu tadi. Oke, kemudian ada juga MLC atau mesin life cycle. Jadi MLC ini ada 4 fase juga. Yang pertama adalah fase persiapan, ketika dia install alat-alat, persiapan, uji coba dan seterusnya, uji coba alatnya. Nah fase yang kedua itu fase percobaan. Maksudnya apa? Percobaan untuk memproduksi. Jadi mesin yang sudah disiapkan, diinstal tadi, kemudian digunakan untuk produksi. Itu namanya fase percobaan untuk memproduksi. Misalkan setelah mendesain, kemudian di suatu garment membuat sampel dulu, tidak tidak langsung membuat produk busana 1000 misalkan, meskipun dapat pesanan 1000. Misalkan di sini ada satu universitas membuat jaket alma mater 5.000 karena mahasiswa barunya ada 5.000. Nah suatu garment itu akan membuat uji coba produksi dulu, buat berapa sampelnya, misalkan 10 dulu.
apakah sudah memenuhi kualitasnya, kemudian mesinnya yang digunakan dihitung waktu operasinya bagaimana, sudah bisa untuk nanti gambaran memproduksi 1000 itu, sehingga total waktu yang diperlukan untuk 1000 jaket alma mater berapa nanti bisa diketahui. Nah, itu percobaan untuk memproduksi sampel. Setelah itu kemudian produksi normal. Mesin itu digunakan untuk memproduksi normal. Misalkan tadi garment mendapatkan order 1000, maka ya produksi 1000 itu lah yang dinamakan dengan produksi normal. Kalau sudah selesai produksinya, maka ada pemberhentian, pemberhentian. Sudah nggak digunakan lagi mesinnya, karena order 1000 sudah selesai. Mungkin pada waktu itu diganti dengan mengerjakan produk atau order yang lain. Mesinnya digunakan lagi, tetapi biasanya akan di set up lagi sesuai dengan order yang berbeda. Mungkin line mesinnya, urutan mesinnya akan berbeda. Jadi ada proses persiapan dan instalasi. Setelah menerima order jaket alma mater, kemudian menerima order kaos sebanyak 5000, ya sama-sama bajunya, tapi kan urutan prosesnya berbeda, urutan mesinnya juga berbeda, sehingga mungkin perlu disesuaikan lagi, persiapan lagi, instalasi lagi, dan seterusnya, seperti itu. Nah, hubungannya apa antara PLC dan MLC? Hubungannya, kalau kita ngerti PLC, product life cycles, dan ngerti mesin life cycles, maka kita harus bisa menyelaraskan antara product life cycles dengan mesin life cycles. Jangan sampai kok misalkan mesinnya sudah nggak bisa berproduksi, produktivitas mesinnya menurun, padahal produknya itu daur hidupnya masih lama. Misalkan mesin untuk memproduksi contoh motor, misalkan mesinnya hanya bisa untuk 5 tahun satu mesin itu berproduksi secara optimal maksimal. Setelah 5 tahun terjadi penurunan produktivitas, mulai mungkin nggak presisi dan seterusnya, sudah harus ganti mesinnya. Nah, sementara motornya itu sendiri kayak Supra itu kan produk life cycle-nya panjang, mungkin bisa 10 tahun. Nah, kalau kita ngerti, maka kita bisa menentukan kapan kita mesin ini diperbarui dan seterusnya. Jangan sampai menghambat produksi sementara produknya masih hidup, belum decline, belum mati misalkan. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai mesinnya masih kuat, masih bisa untuk memproduksi dengan bagus, tapi produk life cycle-nya sudah berhenti, kita tidak punya produk yang lain. Nah, mesinnya nganggur. Jadi kalau terjadi seperti itu menjadi kerugian dari sisi kitanya sendiri. Itu hubungannya. Jadi kalau bisa diharmonisasi antara PLC dan MLC. Nah, untuk yang terakhir, konsekuensi dari PLC dan MLC adalah konsekuensi PLC dan MLC yaitu tadi yang sudah saya singgung tadi, ada pada gambarannya, ada pada kurva yang biru. Ketika produk life cycle-nya sudah memasuki fase decline, menurun, maka harus memikirkan produk extension, produk yang lain, kepanjangan produk
ke produk yang lain seperti apa, produk lain apa. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau motor Honda dulu ada Pitung, kemudian sudah mulai menurun, orang pengennya lebih cepat, lebih banter, desainnya lebih modern misalkan, kemudian aksesorisnya lebih macam, desainnya lebih gagah lagi, maka ganti Astrea. Astrea seiring perkembangan juga masyarakat mengalami ekspektasi atau harapan yang lain, maka ganti Grand, kemudian ganti Supra. Handphone pun juga demikian, Anda bisa mengamati perkembangan dari produk handphone itu sendiri. Tuh, jadi ada beberapa produk yang diberi nama, diberi merek yang lain karena memang produknya berbeda, meskipun dari satu produsen yang sama, yaitu adalah produk extension, supaya ketika produk ini sudah decline, kita punya produk yang lain, sehingga usahanya masih terus berjalan. Kalau nggak punya produk lain, ya sudah, usahanya berhenti. Sementara kita masih punya alat-alat yang masih bagus, ya sayang. Oke, yaitu kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab sekarang. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab di modul yang pertama di halaman halaman 213. Halaman 213, 10 pertanyaan, terus nanti kita bahas bareng soal itu dulu. Silahkan. Iya, silahkan.